Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, kita tetap harus berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bulan Ramadan yang indah. Di materi tersebut, kita akan bahas tentang puasa Ramadan. Kedua, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, manfaat puasa Ramadan. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu puasa di bulan Ramadan. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, Allah berpesan bahwa orang-orang yang berpuasa pasti akan diberi predikat takwa. Takwa artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang mendapat predikat takwa ini hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Kita lanjut ke pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Lanjut lagi ke syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk puasa. Syarat tersebut seperti berakal sehat. Artinya orang yang tidak gila, berarti wajib puasa. Kedua, balik atau sudah dewasa. Artinya, anak-anak yang belum balik tidak wajib puasa. Terakhir, yang ketiga, kuat puasa. Artinya, orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Yang diwajibkan itu yang kuat saja. Misalnya, yang lemah karena sudah tua boleh tidak puasa, tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Fidyah artinya denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa seperti sudah tua. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir dan miskin. Sekarang kita pindah ke syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila ketentuan-ketentuan ini terdapat pada seseorang, maka puasanya dianggap sah. Syarat sahnya sebagai berikut. Harus orang Islam.
Artinya, orang yang tidak beragama Islam tidak akan sah puasanya. Kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka tidak sah puasanya. Ketiga, mumayyiz atau tamyiz, artinya cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Keempat, suci dari haid bagi wanita dan bagi laki-laki tidak junub. Dan syarat sah terakhir yaitu harus dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Artinya kita dilarang berpuasa di hari-hari tertentu seperti Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik artinya 3 hari setelah Idul Adha. Kita pindah ke rukun puasa. Rukun puasa artinya sesuatu yang harus ada sewaktu kita berpuasa. Yang pertama yaitu berniat, yaitu dengan cara berniat di malam hari untuk berpuasa pada siang harinya. Kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi perempuan. Keempat, gila atau hilang akal walaupun itu sebentar, maka dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir, hal yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka merusak atau berkuranglah pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela yang dimaksud yaitu berbohong atau berdusta. Kedua, menghina atau selalu mengolok-olok seseorang. Ketiga, menghasut atau mengadu domba. Keempat, memfitnah atau menuduh seseorang yang dia tidak lakukan. Kelima, berkata kotor atau kasar. Terakhir, berkelahi atau suka bertengkar dan sebagainya. Jadi, apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan hal-hal yang tercela, maka puasanya tetap sah, namun pahalanya berkurang atau pahala puasanya jadi rusak. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Di bulan Ramadan kita harus memperbanyak kebaikan seperti sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan berbondong-bondong ke masjid atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20, ada yang 16, dan ditambah dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Selanjutnya, amalan yang harus diperbanyak ketika bulan Ramadan yaitu tadarus Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Karena di ayat Al-Quran Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila.
Artinya, bacalah Al-Quran secara baik dan benar. Makanya, sebagai anak yang soleh, kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, amalan yang harus diperbanyak ketika bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah semata. Kita lanjut ke manfaat puasa Ramadan. Mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, itu sangat banyak. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Karena ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan tanda kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua yaitu melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk makan dan minum secara sembunyi-sembunyi di kolom kasur kah, di dalam lemari kah. Tetapi meskipun tidak ada yang lihat, kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Ketiga, manfaat yang ketiga yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain yang kekurangan makanan dengan cara merasakan rasa lapar orang miskin atau orang yang kurang mampu. Di luar sana, banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Jadi, sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Manfaat selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Artinya, orang yang berpuasa itu akan merasakan sehat jasmaninya dan rohaninya. Rasulullah pernah bersabda bahwa puasalah kamu supaya kamu sehat. Sebagai rangkuman hari ini, yang pertama yaitu puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 seperti di awal video tadi. Kedua, berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu derajat ketakwaan. Ketiga, puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Keempat, pada bulan puasa dianjurkan juga memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih, tadarus, dan memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, puasa Ramadan itu mengandung banyak manfaat. Di antaranya menanamkan kejujuran, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, menanamkan rasa kasih sayang, dan tentunya sehat rohani dan jasmani. Dan manfaat yang terakhir pasti bisa melatih kesabaran kita atau bisa mengendalikan diri kita. Untuk hari ini Ustaz cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.